Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, hari ini kita kembali menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Ya, secara khusus hari ini Fakultas Dakwah mendapat giliran, dan secara khusus juga kami jamaah yang hadir hari ini sebagian besar dari Fakultas Dakwah. Ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, 3, KTU, para ketua sekretaris jurusan dan para staf ini hadir. Seharusnya bukan hari ini saja, ya, karena sesungguhnya kami juga di masjid di fakultas khusus hari ini diliburkan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingatkan kepada kita, "Ragima anfu rajulin sukirtu indahu falam tusalli alaihi." Alangkah hina seseorang yang mendengarkan di hadapannya, mendengarkan namaku disebut-sebut, falam tusalli alaihi, tetapi tidak bersalawat kepada aku. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Hari ini tepat 17 Ramadan. Tadi malam adalah malam Nuzulul Quran, di mana Al-Quran diturunkan. Sedikit kita bahas tentang Al-Quran dari perspektif komunikasinya. Bagaimana gaya komunikasi Al-Quran? Dalam ilmu komunikasi yang paling inti itu adalah pesan, apa yang dibicarakan. Seluruh isi Al-Quran itu adalah pesan. Seluruh isi Al-Quran adalah pesan yang kemudian bagaimana kita memahami, bagaimana cara Al-Quran berbicara. Sering kita mendengarkan para penceramah mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran diturunkan kepada Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Istantiqil Quran." Berbicaralah, berdialoglah dengan Al-Quran. Karena itu ada beberapa pola komunikasi Al-Quran yang secara keseluruhan dari cara Al-Quran menyampaikan pesan itu semua sesungguhnya bisa dipahami dari sudut pandang manapun. Al-Quran itu istifham, mudah dipahami dari berbagai perspektif. Dalam komunikasi sedikitnya ada dua, ada komunikasi secara nonverbal, bahasa tubuh. Ada komunikasi secara verbal. Komunikasi secara verbal dalam Al-Quran sedikitnya ada 9 gaya komunikasi dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran menggunakan kaulan ma'rufah, bahasa sindiran, bahasa berisi kebijakan, menggambarkan kebijakan seseorang, bahasa tidak menyakitkan, ramah, tidak kasar, dan terhindar dari kata-kata kotor, kaulan ma'ruf. Ini menjadi pedoman bagi kita, di mana Al-Quran sebagai hudan linnas, pedoman bagi manusia, termasuk pedoman dalam cara berkomunikasi. Ketika berbicara jangan pernah menyakiti hati lawan bicaranya, tetapi berkatalah dengan kata-kata yang bijak.
qaulan ma'rufa. Kemudian yang kedua, qaulan karima. Berbahasalah, berbicaralah dengan bahasa memuliakan, menghargai. Ya, antara anak dengan orang tuanya. Bagaimanapun seorang anak ketika bicara orang tuanya itu harus dengan bahasa menghargai, menghormati, beradab, sopan santun. Ini diajarkan Al-Quran, qaulan karim. Ya seperti halnya juga mahasiswa kepada dosen. Sampai kapanpun satu orang yang pernah mengajarkan satu ilmu kepada kita, maka selamanya dia adalah guru. Maka cara komunikasinya tetap harus qaulan karimah, menghargai. Saya misalnya di sini ada guru kita Prof. Ramli. Bagaimanapun kalau bertemu dengan beliau, saya adalah mahasiswanya. Jadi mungkin ada perlakuan ketika bertemu dengan para dosen yang lain atau sivitas akademik yang lain. Secara spontanitas dalam hati kita, ini guru saya. Perkataannya harus selalu menghormati. Ada ketua IPZ, UPZ. Bagaimanapun ketika saya ketemu dengan Pak Darussalam, saya harus menaruh hormat, qaulan karim. Tidak boleh sedikit pun ada kata-kata saya yang menghilangkan kesan tidak beradab. Ada Pak Muhsin juga. Pak Muhsin itu dosen saya, Dekan Suludin adalah dosen saya, sehingga ketika komunikasi dengan beliau tetap ada dalam terbetik di hati saya, ini guru saya. Saya dulu kuliah ketika beliau asisten dosen. Termasuk Pak Supardin. Oh, nomor 1. Ya, Pak Supardin pembimbing KKN, sosok yang sangat dirindukan di lokasi. Itu kalau bertemu beliau, meskipun suka bercanda, tetapi saya tetap harus menaruh adab kepada beliau sebagai guru. Atau seperti misalnya Bapak Dr. Kamaluddin Abu Nawas, itu kita lebih menghargainya, ya selain sebagai pimpinan, juga lebih kepada posisi beliau adalah anaknya Gurutta. Jadi bukan hanya kepada guru qaulan karim, tetapi kepada anaknya Gurutta. Dan ada Gurutta Kiai Haji Abu Nawas Bintang, ada Gurutta Kiai Haji Ilyas Saleo. Jadi ketika bicara dengan Pak Abu Stani Ilyas, kita menaruh adab qaulan karimah oleh karena beliau adalah anaknya Gurutta, anaknya guru kita. Begitulah Al-Quran mengajarkan kita gaya komunikasi. Kepada orang yang lebih dihargai, lebih mulia dari kita, kita memuliakannya dengan bahasa beradab. Ada qaulan maisura, yaitu perkataan yang mudah dipahami dan menyenangkan. Bagaimana kita bisa memberi harapan orang dengan bahasa yang menyenangkan. Sekalipun sesungguhnya kita tidak bisa, tetapi setidak-tidaknya tidak langsung menyakiti hati orang itu. Contoh Pak Capi dititipi kartu tes. Itu tidak boleh, tidak ada aturan membolehkan kita memasukkan orang karena kartu tesnya sebenarnya. Tetapi kita tetap menyampaikan dengan bahasa menyenangkan. Oh, ini ada kartu tesnya, gitu. Kita terima. Mudah-mudahan bisa dibantu. Amin, mudah-mudahan bisa lulus. Gitu. Ya meskipun kita tidak melakukan apa-apa, tetapi sedikitnya orang itu merasa disenangkan. Ya syukur-syukur betul pengumuman lulus. Ya. Daripada kita tiba-tiba mengatakan tidak boleh. Tidak ada cara seperti itu di UI. Padahal ini anaknya saudara kita, keluarga kita yang memiliki harapan. Tetapi tentu tidak masuk dalam kategori PHP, memberi harapan palsu. Kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kita cara berbicara, gaya komunikasi, qaulan baligh,
bahasa yang berpengaruh. Misalnya Pak Supardin memberi pesan kepada mahasiswa dengan bahasa seorang ayah kepada anak, itu bisa mempengaruhi. Saya ingin kau menjadi orang, saya ingin kau menjadi sarjana. Ini mungkin lebih tepat kalau ke Wadek 3. Ya, Wadek 3 syariah gitu. Menasihati mahasiswa dengan memberi kata-kata tidak perlu banyak, tapi cukup satu. Saya hanya ingin kau sarjana. Anak yang sudah semester 14, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, saya ingin kau sarjana. Itu. Nah, setidak-tidaknya diingatkan lagi, kau di sini kuliah karena orang tuamu. Tidak usah lihat saya sebagai dosenmu, tapi orang tuamu. Apa kata orang tuamu? Kalau kau tidak sarjana, dibiayai siang malam. Bahasa itu dengan lemah lembut disampaikan kaulan baligh berpengaruh dan membekas di jiwa. Nah, kadang-kadang kita berbahasa panjang kali lebar tapi tidak ada pengaruhnya, tidak memberi bekas. Ini biasanya seorang guru. Yang paling sering membekas itu guru kita di SD. Guru kita, guru mengaji, mengatakan satu kata tapi berpengaruh. Ada dulu misalnya guru Kiai Haji Muhammad Harisa, kami di pesantren, saya pernah bertemu beliau, ya sebelum jadi menantu tentunya. Saya pernah dinasihati beliau ketika masih kelas 3 aliyah. Beliau mempesan, menulis tuh, gitu. Karena menulis itu pekerjaan ulama. Itu kata-kata. Nah, kemudian di lain waktu memberi nasihat, kau menulis atau ditulis, hanya 2 pilihan. Kau yang menulis atau kau yang ditulis. Kalau kita yang ditulis berat, karena itu harus memiliki ketokohan. Gus Dur, Cak Nur, itu tokoh-tokoh yang ditulis. Atau ulama-ulama kita ditulis. Itu kata sederhana tetapi masuk kategori kaulan baligh. Kata-kata yang berpengaruh. Jadi sehingga sekalipun saya bukan jurusan jurnalistik, tetapi saya belajar menulis karena pengaruh dari kata itu. Menulis, karena menulis itu pekerjaan ulama. Itu diantara contoh kata kaulan baligh. Kemudian kaulan layyina, bahasa yang lemah lembut. Salah satu diantaranya dalam Al-Quran diperintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berkata kaulan layyina kepada Fir'aun, yaitu bagaimana kita berbahasa lemah lembut justru kepada orang yang keras. Jadi kalau ada orang keras di fakultas itu gunakan bahasa lemah lembut. Jadi ya mungkin ada dosen ke pegawai ke pimpinan ke di fakultas yang keras. Kalau bicara, Al-Quran menuntun kita, caranya itu adalah kaulan layyin. Jangan keras lawan keras, gitu. Ya bisa berakhir di tempat lain. Kemudian satu dari terakhir, Al-Quran mengajarkan kepada kita gaya komunikasi kaulan sadida, memberi perkataan yang benar. Tapi ini sulit karena kadang-kadang kita mau berkata benar itu harus juga dilihat tempatnya. Atau sebaliknya, kadang kita memberi kata-kata mau menyenangkan tetapi sebenarnya tidak benar. Ketika orang dikatakan Anda semakin mudah, gitu. Sering kan kita itu mendapat sanjungan ketemu orang, kok kamu tambah mudah. Nah, itu adalah kata-kata yang sebenarnya tidak benar meskipun menyenangkan. Yang ketujuh adalah Al-Quran mengajarkan kepada kita kaulan sakila. Ini ada kata-kata yang berat. Ini di Fakultas Usuluddin, bahasa filsafat. Itu dalam Al-Quran ada bahasa memberi pemahaman kepada seseorang dengan
bahasa yang berat itu butuh perenungan, pendalaman. Al-Quran dalam hal tertentu kadangkala menggunakan kata-kata yang bagaimana kita memahami kandungan makna sesuatu yang berat. Kemudian qaulan azima, ada perkataan yang kadangkala menyeratkan seseorang dengan bahasa-bahasa yang menghindari kelancangan, berbahasa yang tidak sopan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa komunikasi Al-Quran, gaya komunikasi Al-Quran adalah ahsanu qaulan. Bagaimana kemudian kita berkata-kata baik menurut ilmu komunikasi, tapi khusus kepada komunikasi politik. Salah satu yang diajarkan adalah bahwa salah satu kebutuhan orang adalah kebutuhan untuk dihargai. Maka kalau kita mau selamat, maka setiap kita berbicara itu disaring, kemudian baru di-sharing. Tidak semua yang ada dalam pikiran kita itu disampaikan, karena boleh jadi justru karena tidak terpikirkan dengan baik, kata-kata itu menjadi tidak tepat. Apalagi marah. Dari 9 gaya komunikasi Al-Quran tidak ada satupun memerintahkan gaya komunikasi marah. Maka ketika ada orang berkomunikasi dengan cara marah, sesungguhnya itu menyimpang, pola komunikasi yang menyimpang, karena sangat memungkinkan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Memang membekas, tetapi memberi bekas yang negatif. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, sekedar mengingatkan bahwa hari ini tepat 17 Ramadan, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mari kita menjadikan kampus kita ini kampus yang Qurani, kampus yang senantiasa berpijak, berpedoman kepada Al-Quran. Setidak-tidaknya menjadi amalan kita berkomunikasi. Ada qaulan karima, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan sadida, dan seterusnya. Karena kata-kata itu mencerminkan kualitas kita. Termasuk kita share status, itu sesungguhnya cerminan diri kita. Jadi kualitas kedalaman akhlak dan ilmu seseorang tergambar dari kata-katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.